amplop, dia bilang, Dirjen Perhubungan Udara. Dan menurut Dirjen Perhubungan Udara, dia punya tulisan di koran Malaysia tentang suap menyuap, bahwa ambruknya penerbangan nasional di Indonesia adalah karena suap menyuap. Itu ada di korannya Malaysia. Itu yang bikin kita cemar. Saya katakan tadi, begitu kita di dunia penerbangan, bergiat kita seperti di akuarium, semua orang tahu bahwa cari bukti susah. Saya nggak bisa bilang ini buktinya loh, ini buktinya begini, nggak bisa. Tapi indikasi kalau itu sangat sangat vulgar gitu. Jadi apa yang saya kerjakan? Oke. Indikasi ada, bukti tidak ada. Ya. Jadi investigasi Ya, bukti main-main lah. Nah, bukti dalam tanda petik ya. Kalau bukti yang beberapa hal bukti yang menunjukkan hal yang kuat itu tentu ada ya. Kita bisa. Tapi seseorang kalau kejadian begitu, kalau ada indikasi, orang Indonesia terlalu toleran juga kali ya. Kenapa tidak langsung dipecat? Ya, karena ada hal-hal yang tidak bisa berbuat, yang memagari tidak bisa berbuat seperti itu. Kan ada job description di sini dikatakan tugas Anda adalah ini. Kita banyak dengan, sebentar Pak, ya. mohon maaf. Bapak mengatakan tidak perlu bukti kalau menurut saya. Sudah ketahuan dia jam terbang berapa. Akhirnya dia terbang juga. Padahal Bapak mengatakan ini bukan susu anak. Ternyata dia terbang juga. Artinya kan diperbolehkan. Ya. Siapa yang memperbolehkan? Regulator. Kenapa nggak dipecat regulatornya? Regulatornya juga bikin kesalahan. Kenapa nggak dipecat regulator? Siapa yang mecat regulator? Loh, kan ada bosnya, ada menteri. Nah, masalahnya adalah Menteri ada bosnya. ini panjang lagi, ya, ini terlalu panjang lah untuk saya ceritakan. Makanya saya katakan lebih pada ini kesalahan kecil-kecil yang begitu meluas dan merata. Jadi siapa yang mengawasi siapa ini agak sulit. Karena ada satu ketentuan, misalnya Tambolaka itu tidak boleh di landingi oleh Boeing 737, tidak memenuhi syarat. Tapi keluar izin dari regulator. Siapa yang memberikan izin? Regulator. Regulatornya siapa? Departemen Perhubungan. Dirjen. Mungkin. Dirjen ini masih ada, sama juga. Udah diganti. Dan itu tentunya dengan argumentasi itu bukti juga. Itu? Ya bisa dibilang bukti, tapi kalau dikejar lagi dan sebagainya sebagai bukti, misalnya barang bukti dengan definisi yang eksak itu agak sulit. Ya. Tapi itu terbuka. Tapi yang ini eksak ya, yang ini eksak. Ya, sekali. ada beberapa yang bisa yang sangat absolut, yang jelas ya. Makanya kemarin saya ajak. Saya mohon maaf Pak, saya ini bukan jaksa, tapi saya lihat Pak Cepi Hakim itu mempertimbangkan banyak faktor dalam berbicara ini. Padahal ini kan satu hal yang begitu sensitif. Betul, Pak. Saya juga bukan jaksa, saya hakim. saya mau nyambung yang tadi dulu. Saya mau menyambung yang tadi. Saya tidak mau mengungkapkan sesuatu yang kemudian merusak semuanya, Bit. That's the point. Ya. Jadi saya kumpulkan. Saya kembali lagi tadi. Saya kumpulkan. Saya bilang kita sebentar lagi 17 Agustus 62 tahun. Sekarang Indonesia dilihat orang jelek karena dunia penerbangan. Mari, orang-orang yang di dunia penerbangan, mari kita buka lembaran baru. Saya bilang, oke, yang udah terjadi itu oke lah, udahlah. Ya, kalau memang mesti ditindak itu terserah, tergantung aturan dan ketentuan yang berlaku. Sekarang mari kita buka lembaran baru. Mau nggak? Orang maskapai penerbangan, para operator, regulator, mau nggak Anda memperbaiki diri? Saya ajak begitu semua. Jawabannya? Dan semua bilang mau. Tapi kan harus ada tindak lanjutnya. Karena apa? Karena untuk mengatasi penilaian yang jelek dari dunia penerbangan internasional, kita sudah menandatangani deklarasi di Bali oleh pemerintah Indonesia dan Presiden ICAO. Presiden ICAO datang ke Bali menandatangani. Deklarasi itu mengikat kita. Deklarasi itu harus kita jawab. Yang akan dicek pada akhir 2008. Ini berbahaya sekali. Jadi saya bilang jangan main-main. Kita jangan main-main lagi. Udah. Sekarang kita kembalikan semua pada aturan-aturan, ketentuan dan regulasi yang ada. Kita kerjakan. Dan siapa yang main-main, sikat. Nggak bisa lagi kita memberikan toleransi. Cepi Hakim berani? Kenapa enggak? Pertanyaan Pak. Ya. Sebelum saya bertemu dengan Bapak dan pada waktu kita merencanakan untuk mengundang Bapak di sini membicarakan hal ini, kita juga melakukan beberapa investigasi. Kayak jaksa ini Pak. Tapi investigasi kita membawa ke dalam satu permasalahan. Kebetulan kita mempunyai teman di Eropa dan teman kami yang banyak berhubungan dengan otoriti penerbangan di Eropa mengatakan sebetulnya masalahnya satu. Kami meminta penjelasan dari otoritas penerbangan di Indonesia mengenai satu kecelakaan yang terjadi di Medan. Tapi kita tidak dijawab. Diacuhin aja,
diberikan jawaban semena-mena, seenaknya saja, kita tidak bermaksud untuk melarang. Kalaupun ada kekurangan tidak apa, tapi tolong laporkan kepada kita supaya bersama-sama kita bisa melakukan koreksi. Itu tidak dilakukan, benar? Saya tidak tahu pasti ya tentang itu, tetapi saya tahu memang Uni Eropa tidak happy dengan jawaban yang mereka inginkan. Dari pertanyaan yang mereka ajukan, mereka tidak mendapat satu jawaban yang memuaskan. Sementara kita mengerjakan ini, menerangkannya ke ICAO, ke FAA dan sebagainya, sampai Presiden ICAO juga diundang ke Bali dan sebagainya. Dan ditanya tidak Pak, kenapa mereka tidak senang dengan jawab atau tidak puas dengan jawaban itu? Uni Eropa? Ya. Maksudnya ditanya? Ditanya, apa yang Anda mau tambahkan gitu? Begini, jadi seperti yang Peter tadi katakan, persisnya saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu adalah, begitu terjadi, Menteri Perhubungan langsung mencari chairman dari otoritas penerbangan Uni Eropa. Dia cari, dia telepon, sampai dia ngomong. Dan chairmannya lagi holiday, dia lagi cuti, lagi di pinggir pantai. Ya, ini dia telepon sendiri. Dia bilang, karena Pak Yusman ini kemudian mempelajari semua berkas-berkas Uni Eropa tentang apa yang kemudian terjadi dengan kita di ban. Sehingga dia tahu betul anatominya, sehingga dia meng-approach secara pribadi. Dia ngomong sama Presiden Otoritas Penerbangan Uni Eropa. Sementara nasi udah jadi bubur dia. Dia bilang oke. Dia mengatakan kita tidak akan mendapatkan solusi yang baik kalau saling menyalahkan. Kita kan ada yang defensif juga kan, wah kalau Uni Eropa melarang, kita larang juga misalnya. Nggak menyelesaikan masalah. Dan dengan bijak Menteri Perhubungan kemudian mengappeal, oke, kita cari solusi sama-sama, mau nggak? Oh jelas mau, kan dari dulu saya udah bilang begini-begini. Dia menawarkan bantuan justru, technical assistant dia tawarkan dan sebagainya. Dan itu disambut dengan baik oleh Pak Yusman, oleh Bapak Menteri Perhubungan, sehingga terjadilah deal ya. Oke, nanti kita akan selesaikan dengan beberapa pertemuan. Kalau tidak ada halangan, mungkin tanggal 29 juga pemerintah akan mengirim utusan dan dia akan melaksanakan pertemuan itu. Tapi Pak, meskipun dalam hal ini kita tidak mau melihat ke belakang, seringkali kita harus lihat ke belakang agar supaya kedepannya tidak terjadi. Mohon maaf Pak. Ya. Yang saya juga dengar adalah bahwa Australia memberikan pressure kepada EU. Mengapa? Karena sampai hari ini, karena meninggalnya banyak penumpang dari Australia di pesawat yang di Jogja. Kalau tidak, Jogja apa Solo ya? Jogja. Di Jogja itu. Sampai hari ini belum ada kejelasan apakah itu kesalahan teknis, kesalahan pilot, atau kesalahan apa. Dan masih belum juga dijelaskan masalah itu. Dan Australia agak berang mengenai masalah itu. Nah, hubungan kita dengan Australia juga nggak terlalu bagus-bagus amat. Gitu. Sehingga Australia juga mengatakan kepada Eropa, tolong, ini kalau nggak, tolong pressure mereka. Australia sudah clear, jadi dia sudah audit review, sudah beres, nggak ada masalah. Dia mengerti dan hasilnya juga kalau nggak salah juga sudah disampaikan. Tapi kalau pressure, jadi tidak ada isu itu. Tidak ada. Dan kalau pressure dari banyak negara, dari banyak negara, karena banyak negara tahu bagaimana Indonesia menyelenggarakan satu penerbangan yang kayak begitu, cemar. Makanya saya bilang, ini kita cemar ini. Nama baik kita, kehormatan kita hancur. Karena apa? Karena kita bekerja tidak benar. Pelaksanaan satu penerbangan itu internationally standard. Jadi mereka sudah tahu, mereka akan tahu bahwa kalau A-nya nggak benar, B-nya menjadi nggak benar, C-nya menjadi nggak benar. Dia tahu dan dunia penerbangan sangat internasional. Kenapa saya katakan begitu? Pesawatnya aja bukan bikinan kita. Rules yang kita kerjakan adalah international rules dari ICAO, the International Civil Aviation Organization, harus standar. Dan itu jelas dengan aneksis-aneksisnya semuanya. Jelas semuanya. Jadi kalau ada satu pelanggaran, mereka langsung tahu. Persaingan usaha?